Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau Allah. Engkau yang mengerti akan isi hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan,
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau permata hati kami, Yesus. Shalom, selamat pagi keluarga CC yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di hari ini? Hari terakhir di bulan Oktober. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Dia pelihara, Dia tolong, Dia jaga kita dengan luar biasa sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan sanggup pelihara kita di bulan ini, kita percaya di bulan yang baru nanti kebaikan, kemurahan Tuhan yang sama pun bahkan lebih luar biasa akan menjadi bagian hidup kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari terakhir di bulan ini. Betapa Tuhan baik, pelihara kami, tolong kami, berkati kami. Berdoa biar kebenaran Tuhan hari ini mengubah hidup kami, menjamah kami, memerdekakan kami, memberikan pemahaman yang baru bagi hidup kami. Terima kasih, bersyukur dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, berkati kami semua dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, di hari ini kita sampai di pasal yang ke-26 dari pelajaran tentang kitab Ayub di bulan ini, saudara. Saya bersyukur kita bisa belajar kitab ini. Kita bisa meresapi, merenungkan, dan mengalami makna yang dalam dari penderitaan yang dialami oleh seorang Ayub. Memang tidak mudah apa yang dia alami, tapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan dialami oleh anak-anaknya, di situ pasti ada kebaikan Tuhan yang terkadang kita belum mengerti hari ini, tetapi yang pasti tidak ada hal yang buruk yang Tuhan rancangkan kepada kita, karena semuanya pasti mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, apabila renungan ini memberkati saudara, menguatkan saudara, mari kirim linknya kepada keluarga yang lain, saudara yang lain, teman sahabat yang lain, agar mereka pun diubahkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Nah saudara, hari ini kita sampai di pasal yang ke-26, dan nanti pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31 itu adalah satu paket daripada kata-kata terakhir daripada Ayub, saudara, menjawab dari semua perdebatan yang dia alami, pendapat yang berbeda dengan sahabat-sahabatnya. Nah, nanti kita di bulan yang baru nanti kita masih melanjutkan sampai pasal 42. Saya berharap saudara masih terus mau belajar tentang kitab Ayub, agar di saat saudara mengalami pergumulan, keadaan beban berat, saudara bisa mengerti dan memahami bahwa ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Nah, mari saudara perhatikan dalam pasal 26, saya akan membacanya buat saudara semua. Perikopnya, jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat, dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupi dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Saudaraku, di saat sahabat-sahabat Ayub
melihat dari sisi yang negatif di balik penderitaan yang Ayub alami, situasi buruk yang Ayub alami. Dan Ayub mulai menjawab mereka dari cara pandang yang berbeda, di mana Ayub menunjukkan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan, kehebatan Tuhan yang luar biasa di ayat-ayat yang saya baca tadi. Nah, penting sekali kalau kita belajar dari pasal ini untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda, dari cara pandangnya Tuhan. Sebab kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Ayub melihat dari cara pandang yang berbeda, maka terkadang kalau kita melihat dengan cara pandang dunia ini, betapa itu melemahkan. Kita terintimidasi, kita menjadi lemah, kita bahkan mungkin menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan atas keadaan yang terjadi. Di sini Ayub mengajak sahabat-sahabatnya melihat betapa tidak terselaminya Tuhan dalam rancangannya, dalam kehendaknya bagi hidup kita. Di sini Ayub sedang membawa kepada sahabat-sahabatnya untuk melihat bahwa setiap masalah, pergumulan yang dialami oleh Ayub itu akan membawa Ayub pada kedewasaan, pada kedekatan, dan semakin mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Keluarga HCC, apapun pergumulan yang sudah hadapi hari ini, mari coba lihat dari cara pandangnya Tuhan. Mari coba renungkan sejenak, doa, cari kehendak Tuhan, dan minta tolong Roh Kudus untuk bantu saudara melihat pergumulan itu dari cara pandangnya Tuhan. Maka pasti tidak akan ada keluh kesah, tidak akan ada di hati saudara untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan sekeliling saudara, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Seringkali ada banyak orang yang terpuruk, yang akhirnya mengeluh dan bersungut-sungut, marah sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, karena dia melihat dari cara pandang manusia, yang melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif dan salah. Tapi mari lihat dari cara pandangnya Tuhan. Di sini Ayub melihat dari cara pandangnya Tuhan, dia melihat kebesaran Tuhan. Oh, dia melihat kebaikan Tuhan, betapa hebatnya Tuhan dalam hidupnya dia. Sehingga masalah dan pergumulan itu bukan menghancurkan Ayub, tapi malah membuat Ayub bertumbuh dalam kedewasaan pengenalan yang benar akan Tuhan. Keluarga HCC, mari lihat setiap masalah pergumulan saudara, apapun bentuknya, seberapa besar atau kecilnya itu, mari lihat dari cara pandangnya Tuhan. Dan mari kita akan lihat betapa ada Tuhan di dalamnya, ada kebaikan Tuhan di dalamnya, ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan seperti Ayub yang berlutut mengoyakkan jubahnya dan bersyukur. Dan dia bisa bilang Tuhan itu baik. Kenapa? Karena dia bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah pergumulan yang dia hadapi. Tetap kuat dalam Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Jangan pernah lemah karena pergumulan, tantangan yang saudara hadapi. Karena di balik itu semua selalu ada kebaikan, selalu ada kemurahan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua, keluarga HCC tetap sehat, diberkati Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Bahagialah bersama dengan keluarga saudara. Doa saya bagi kita semua semakin luar biasa dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, bersyukur buat kebenaran-Mu. Bapa, berdoa biar setiap kami bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan atas pergumulan yang kami hadapi, yang kami alami. Dan kami bisa terus bersyukur dan merasakan mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah pengujian yang sedang kami hadapi hari ini. Kuatkan jemaat, berkati jemaat, usaha pekerjaan mereka. Mereka bahagia bersama dengan keluarga mereka dan bersyukur buat sepanjang bulan ini. Tuhan tolong kami, berkati kami. Dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di bulan yang baru dengan pelajaran tentang kitab Ayub akan semakin menguatkan kita semua. Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.